Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 19 Juni 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan dibikin baper oleh kelakuan Dewa dan Nana. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Di episode selanjutnya terlihat Dewa sama Nana kembali mesra lagi. Lalu terlihat di kamar Dewa sama Nana lagi romantis-romantisnya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya. Lalu Nana dan Dewa juga kukurutuk, dia keganggu sama orang yang ngetok pintu itu. Lalu pintu itu juga dibuka, pas dibuka Dina yang ada di depan pintu. Lalu Dewa juga ngomong sama Dina, "Ada apa kamu, Dina?" kata Dewa kepada Dina. Lalu Dina ngomong sama Dewa, "Saya ada yang mau dibicarakan, harus bicara sama Mas Dewa," kata Dina kepada Dewa. Lalu Dewa juga, ayo ke depan," kata Dewa kepada Dina. Tapi Nana juga pas Dewa mau berangkat, tangannya Dewa ditarik oleh Nana. "Saya ikut Mas." "Ya ayo ikut," kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa, Nana dan Dina juga dia pergi ke depan keluar. Pas di luar Dina juga ngomong sama Dewa, "Jadi gini Mas Dewa, saya mau bicara supaya saya tidak jadi beban," kata Dina kepada Dewa. Pas Dina mau bicara, mau terus terang bahwa kejadian di hotel, tiba-tiba datanglah orang tua jahat yaitu Malampir Bu Farah menghampiri mereka. Lalu terlihat Bu Farah juga dia ngomong sama mereka, "Ada apa ini?" kata Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia menyuruh bikin cemilan kepada Dina. Lalu terlihat Dina juga, "Ya tante," kata Dina. Tapi di sini Nana juga bicara sama Bu Farah, "Iya Mam, saya juga mau istirahat. Saya mau istirahat lagi ke kamar," kata Nana sambil mengajak suaminya. Terlihat Bu Farah sangat kaget, "Benar-benar Nana sudah menantang saya," kata Bu Farah kepada Nana, ngomong sendiri dalam batinnya. Lalu terlihat di sisi lain Lula lagi ngobrol sama Pasha. Jadi Lula bicara sama Pasha, "Kamu harus minta maaf ke Mas Dewa. Takutnya Mas Dewa memarahi Nana waktu kejadian di dapur," kata Pasha. Singkat cerita, Pasha juga mau minta maaf kepada Dewa yang lagi romantis-romantisnya di kamar. Pas Nana di kamar lagi romantis-romantisnya, kembali lagi Nana juga menyetel musik. Dan terlihat di sini kita pun akan dibikin baper oleh Nana dan Dewa. Nana juga sama Dewa juga dia dansa mencari pemanasan, mungkin dia mau potong bebek angsa di kuali. Tiba-tiba di sisi lain Pasha yang sudah beberapa kali ngetuk pintunya Dewa. Tapi tiba-tiba pas di sini terlihat Lula mau narik Pasha, mau ngajak pergi dari sana. Malah pintu kamarnya Dewa terbuka dan terjadilah Pasha sama Lula masuk ke kamar Dewa patumpuk-tumpuk. Lalu Pasha juga dia ketimpa sama Lula. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana yang lagi romantis-romantisnya dia sangat kaget melihat Pasha dan Lula di depan pintu, dia tergeletak. Lalu Pasha juga ngorejat, dia sangat kaget dan malu sama Pak Dewa dan Bu Nana. Lalu terlihat Nana sangat tersenyum dan Dewa juga mau tersenyum ditahan. Lalu Pasha juga mau pergi sama Lula dari kamarnya Nana, tapi Nana memanggilnya, "Mau apa kamu sebenarnya?" kata Nana. Lalu Dewa ngomong, "Kenapa kamu menahan mereka? Mungkin Mas ada yang mau dibicarakan yang penting," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong sama Dewa, "Saya mau minta maaf Pak Dewa kejadian di dapur kemarin. Mohon Pak Dewa jangan memarahin Nana," kata Pasha kepada Dewa. Malah dijawabnya dengan tersenyum oleh Nana dan Dewa juga tersenyum. Singkat cerita, Pasha dan Lula juga pamitan keluar.
Lalu Pasha juga menutup pintu kamarnya Dewa. Dia sangat malu sama Dewa dan Nana. Lalu Nana juga sama Dewa melanjutkan keromantisannya, dan Nana juga langsung digendong dibawa ke tempat tidur oleh Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Bu Sari lagi makan tapi dengan Salsa, tapi Salsa tidak mau makan karena ingat sama si Cat Kelvin. Lalu pas dia melihatin Salsa, tiba-tiba ada preman langsung masuk ke dalam, yaitu preman itu mau mengambil Salsa untuk untuk jaminan karena si Cat Kelvin belum bayar hutangnya. Lalu singkat cerita, Salsa juga dibawa oleh preman itu keluar dan dibawa ke mobil. Lalu Bu Sari juga dia di sini terlihat panik dan dia mengejar preman itu yang membawa Salsa. Tapi dia langsung menelepon kepada si Nurus Tunyung, si Alia, si Hilet Atel. Lalu Bu Sari ngomong sama si Alia si Atel, tapi si Alia si Atel sangkanya Bu Sari menyuruh menggagalkan proyek besarnya sama Dewa. Tiba-tiba pas Bu Sari ngomong Salsa diculik, dibikin disandra untuk ditebus karena hutangnya si Cat Kelvin belum dibayar. Di sini terlihat si Nurus Tunyung si Alia si Atel juga dia panik. Lalu dia juga menelepon Dewa untuk minjem uang yang begitu besar. Lalu si Alia si Atel juga menelepon Dewa. Terlihat di sisi lain, Dewa yang mau potong bebek angsa di kuali terganggu lagi oleh suara telepon. Pas dilihat si Alia si Hilet Atel. Lalu Nana ngomong sama Dewa, "Angkat aja Mas, kalau penting," kata Nana ke Dewa. Lalu Dewa juga mengangkat telepon dari si Nurus Tunyung si Alia si Atel. Ada apa kamu Alia? Malam-malam telepon mengganggu aja," kata Dewa kepada si Nurus Tunyung si Alia si Atel. Belum aja dia ngomong sama Dewa, tiba-tiba telepon itu ditutup oleh Dewa. Terlihat si Alia si Atel juga sangat panik kemana cari duit untuk menembus Salsa. Lalu dia juga ingat sama Bu Farah. Satu-satunya yang harus menolong itu Bu Farah, kata si Nurus Tunyung si Alia si Hilet Atel. Singkat cerita, si Nurus Tunyung si Alia si Hilet Atel juga dia pergi menuju ke rumahnya Bu Farah dan langsung dia masuk ke kamarnya Bu Farah. Lalu di sisi lain Bu Farah yang lagi dia mencari cara untuk memisahkan Nana dan Dewa. Tapi pas dia lagi mikir, tiba-tiba si Nurus Tunyung si Alia si Atel datang. Dia ngomong sama Bu Farah meminjam uang yang begitu besar kepada Bu Farah. Dia memohon-mohon kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat di kamarnya Dina, dia melamun sendiri. Dia sangat mikir dia untuk terus terang kepada Bu Nana sama Mas Dewa. "Saya gak enak sama Banana dan Pak Mas Dewa." Lalu singkat cerita, Dina juga dia mau ke tempatnya Dewa yang ada di taman. Terlihat di sisi lain Dewa yang lagi romantisnya di taman, dia lagi biasa, lagi romantis. Pas Nana mau dijelekok, tiba-tiba Dina datang. Di sini tidak jadi lagi Nana, Dewa mau ngejelekok Nana. Lalu Dewa juga menanya kepada Dina, dan Dina juga bicara kepada Dewa dan Nana. "Maaf Mas Dewa dan Mbak Nana, kemarin saya tidak jadi mau ngasih tahu kejadian di hotel kemarin karena ada Tante Farah." Lalu Dewa juga ngomong kepada Dina, "Apa yang kamu sampaikan kepada saya Dina?" kata Dewa. "Jadi saya itu kemarin waktu di hotel supaya saya tenang Mas Dewa, Banana, supaya Banana sama Mas Dewa tidak salah paham. Saya itu disuruh sama Tante Farah. Saya jadi bingung, malah Tante Farah juga menyuruh terus-terusan saya harus mendekati Mas Dewa," kata Dina kepada Dewa. "Saya jadi tidak enak, jadi bingung harus bagaimana saya Mas Dewa," kata Dina kepada Mas Dewa dan Nana.
Terlihat di sini Dewa sangat geram banget kepada Bu Farah. Ini berarti semua rencana Mama Farah. Lalu Dina juga menjawab, "Iya Mas Dewa, ini suruhan Tante Farah," kata Dina kepada Dewa. Lalu Dewa juga sangat geram banget kepada ibunya. Pas dia mau berangkat, mau mendatangi ibunya ke kamarnya, tiba-tiba dijewang ditarik sama Nana. "Udah Mas, jangan diperpanjang, sekarang kita udah tahu." Lalu Dina juga dia pergi dari hadapan Dewa dan Nana. Dia sudah tenang, sudah dikasih tahu kepada Mas Dewa sama Mbak Nana. Terlihat di sisi lain si Kate Kelvin, dia yang selamat dari kecelakaannya. Dia sempoyongan karena kelaparan. Lalu terlihat di sini ada yang tukang dagang bakso. Dia mau meminta bakso tapi tidak dikasih. Di situ terlihat, di sini terlihat ada dua preman yang lagi makan. Singkat cerita, si Kate Kelvin juga dibikin babak belur oleh dua preman itu. Dibikin kayak asu, dia juga makan harus di kayak asu. Lalu si Kate Kelvin juga dia langsung ditendang dan langsung dia terkapar di jalan. Lalu si Kate Kelvin juga dia pergi dari hadapan preman itu. Pas dia lagi pingsan di jalan, dia tidak sadar bahwa yang menjilati mukanya itu adalah kambing. Tapi pikiran dia itu adalah si Alia, si Hilet Atel. Pas dia sadar, dia melihat kambing di depannya. Dia langsung ngorejat dan dia kaget, berarti yang ngejilatin muka saya itu adalah kambing. Kita di sini akan dibikin tertawa oleh kelakuan si Kate Kelvin yang dijilatin mukanya sama kambing. Nah, itulah ulasan prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Juni 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.